Sesuai janji, kami pun pergi menemui Bang Jamal mengemis tepat pukul 10 pagi. Terlihat Bang Jamal tak mengenakan baju compang-camping lagi, melainkan baju yang dikenakan hari ini agak rapi. "Kita berangkat sekarang, Bang?" sapa Mas Bram dengan wajah datar. Nampaknya Bang Jamal yang suka banyak bicara, kini agak menjadi pendiam karena merasa menciut dengan sikap Mas Bram yang tegas dan dingin. Sesampainya di Jakarta, aku pun menanyakan di mana posisi tempat tinggal Mbak Rahmi. Bang Jamal memberitahu kami jika Mbak Rahmi sekarang tinggal bersama seorang perempuan tua. Tak sabaran rasanya untuk segera keluar dari dalam mobil. Namun Mas Bram mengingatkanku agar jangan tergesa-gesa. Sebelum kami membuka pintu mobil, Mas Bram kembali bertanya pada Bang Jamal dan memastikan apakah Mbak Rahmi benar-benar tinggal di sini. Bang Jamal pun menjawabnya dengan mantap. Mas Bram tak melepaskan pegangan tanganku dan malah mempererat rangkulannya dengan intim. Aku merasa diriku seolah dilindungi dan dijaga. Kami berjalan di gang kecil yang meliuk-liuk. Andai aku kembali lagi ke tempat ini, kemungkinan aku akan kesasar karena gangnya berbentuk seperti puzzle. Sekitar 20 menit berjalan. Akhirnya kami sampai di pemukiman yang sangat kumuh. Bau sampah dan kurangnya siklus udara karena padatnya rumah warga membuat hidung kami terasa tak nyaman untuk bernafas. Aku dan Pak Bram sama-sama agak terkejut karena melihat pemilik rumah kumuh itu adalah ibu yang pernah aku beli nasi bungkusnya saat itu. "Ibu," ucapku bersamaan dengan Mas Bram. "Kalian mau beli nasi bungkus ya, Nak?" tanya beliau ramah. "Tidak, Bu. Kami datang ke rumah Ibu ingin bertemu dengan seseorang," ucap Mas Bram. Sementara Bang Jamal dari tadi sibuk meminta uang yang Mas Bram janjikan. Karena tugas Bang Jamal sudah selesai mengantar kami. Karena tak kami hiraukan, terpaksa Bang Jamal tetap menunggu kami pulang. "Saya mencari Mbak Rahmi, Bu. Apakah Mbak Rahmi tinggal di sini?" tanyaku. Tanpa menjawab, ibu itu pun mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. "Sebenarnya, apa hubungan kalian dengan Rahmi?" tanya ibu itu ingin tahu. "Saya saudaranya, Bu," jawabku jujur. Entah mengapa, Bang Jamal memilih menunggu kami di luar dibandingkan bergabung bersama kami masuk ke dalam rumah. "Kasihan sekali si Rahmi, Nak. Ibu tidak tega melihat keadaannya. Ia sakit keras dan penyakitnya itu sangat menyiksa dirinya. Perutnya dari dulu membujit besar dan menahan kesakitan yang luar biasa. Mulutnya setiap saat hanya memanggil nama ibunya saja. Mungkin ia sangat rindu pada ibunya. Dulu ibu menemukannya menjadi gembel di jalanan dan ibu mengajaknya tinggal di rumah. Rahmilah yang membuat dan membantu ibu untuk memasak segala lauk nasi bungkus yang ibu jual. Namun ibu tidak tahu jika ia berpenyakitan. Awalnya ibu mengira ia hamil karena perutnya besar. Itulah sebabnya ibu merasa kasihan padanya dan berinisiatif untuk menjaganya tinggal bersama ibu. Karena ibu tak mampu untuk membiayai pengobatannya, Rahmi dibawa oleh seseorang dermawan ke yayasan, Nak. Tapi ibu tidak mengetahui alamat yayasan orang tersebut di mana. Tutur ibu membuat dadaku terasa sesak. Walau bagaimanapun buruknya perlakuan Mbak Rahmi dulu terhadap ibu dan padaku, namun beliau tetap saudaraku. Meski tak saudara kandung, ada setitik kebaikan beliau yang tak pernah bisa aku balas, yaitu keikhlasannya dulu saat menerima aku sebagai adiknya di waktu aku masih bayi. Setidaknya Mbak Rahmi pernah ikut andil dalam menjaga dan memberikan
kasih sayangnya di waktu aku masih kecil. Kasihan sekali nasib Mbak Rahmi jika memang benar adanya seperti itu. Kami pun pamit dari rumah ibu itu. Kulihat Bang Jamal terduduk menyender di tembok rumah orang yang setia menunggu kami keluar. Bagaimana? Apa kalian sudah bertemu dengan Rahmi? Tanya Bang Jamal. Aku hanya menggeleng, dan Mas Bram menatap tajam wajah Bang Jamal. Abang mau menagih janji. Abang sudah mengantarkan kalian ke sini. Bagaimana dengan uang 1 juta itu? Tagih Bang Jamal dengan wajah yang licik. Bagaimana kami bisa memberikan uang itu pada abang? Sementara yang kami cari tidak ketemu. Ucap Bang Mas Bram serius. Tapi kan abang sudah mengantarkan kalian. Sia-sia waktu dan rugi dong saya. Ucap Bang Jamal tak tahu malu. Bukan abang saja yang rugi waktu. Kami juga rugi karena perjalanan kami sia-sia. Ucap Mas Bram ketus dan merangkulku masuk dalam mobil tanpa menghiraukan Bang Jamal lagi. Mas Bram bilang, jika orang seperti Bang Jamal tidak boleh dikasihani, karena tipe orang seperti itu hanya senang memanfaatkan keadaan dan tak tahu malu. Mas heran sayang, bisa-bisanya Bang Jamal sebagai seorang suami melantarkan istrinya seperti itu, ucap Mas Bram kesal. Katanya Bang Jamal, mereka sudah pisah Mas, karena Mbak Rahmi meninggalkannya dengan laki-laki lain, terangku. Kita tak boleh percaya begitu saja sayang. Orang yang sering menipu, ucapannya penuh dengan kebohongan, ucap Mas Bram. Karena kami sudah berada di Jakarta, akhirnya kami sampai di rumah Abi. Masya Allah, pengantin baru, sapa Abi memeluk kami secara bergantian. Gimana kabarnya Bi? Ucap Mas Bram. Alhamdulillah, seperti sekarang ini, Abi baik-baik saja nak, ucap Abi ceria. Bagaimana nak? Sudah berisi? Tanya Abi tersenyum pada Mas Bram. Riana lagi halangan Bi. Dan mohon maaf, Bram lagi berpuasa, ucap Mas Bram jujur. Karena minuman dan cemilan yang dihidangkan tak bisa Mas Bram santap. Abi tahu bagaimana rasanya Bram, ucap Abi disertai gelak tawa. Seperti orang yang sakit dengan mulut yang hambar Abi, menyiksa dan diperlukan kesabaran ekstra, ucap Mas Bram ingin menggodaku. Bahkan lebih parah, balas Abi. Mas Bram dan Abi sepertinya mood beliau benar-benar satu server, hingga aku hanya menyimak obrolan beliau berdua dan merasa dianggurin. Kubiarkan Mas Bram dan Abi mengobrol berdua, dan aku memilih menuju taman belakang, tempat favoritku waktu tinggal di rumah Abi. Aku kembali teringat dengan keadaan Mbak Rahmi. Semoga saja Mbak Rahmi baik-baik saja dan diberi kesembuhan. Sayang, kok melamun? Ucap Mas Bram yang tiba-tiba memelukku dari belakang. Sejak kapan Mas berdiri di belakang Riana? Tanyaku. Barusan sayang, ucap Mas Bram mesra. Mas, banyak ART Abi yang melihat kita mesra seperti ini, ucapku merasa malu. Kalau begitu, kita pamit pulang yuk, ajak Mas Bram. Akhirnya kami pun pamit pada Abi untuk pulang. Sedari tadi aku tak melihat keberadaan nenek. Kata Abi, nenek lagi sedang pergi mengunjungi Om Ridwan di penjara. Sayang, usai sehat nanti kita ke suatu tempat ya, ajak Mas Bram. Kemana Mas? Tanyaku antusias. Ke tempat yang paling romantis. Insya Allah kamu pasti menyukainya. Mas sangat ingin menikmati suasana itu berdua. Mas ingin pacaran sayang, ucap Mas Bram genit. Aku sebenarnya juga tak sabar menantikan haidku usai. Ajakan Mas Bram membuatku menggebu-gebu. Sayang, jika menatapku seperti itu,
Bisa-bisa Mas tidak bisa fokus menyetir, ucap Mas Bram lemah. Mas mulai lagi deh, ucapku sembari menjahit dengan lengan beliau pelan. Hampir setiap harinya, Mas Bram menanyakan apakah aku sudah usai haid atau belum. Sekitar 10 hari lamanya, dan pagi ini aku sudah bisa mandi wajib. Aku ingin memberi surprise pada Mas Bram malam nanti. Jika pagi sebelum berangkat bekerja, juga tak lupa beliau menanyakanku. Dan aku menjawab Mas Bram jika haidku masih belum usai. Sore pun tiba. Mas Bram terlihat begitu lelah hari ini. Seperti biasa, ku sambut beliau di depan pintu masuk dan mencium tangannya. Dalam keadaan aku sudah rapi dan wangi. Usai membersihkan diri, Mas Bram pun berbaring sejenak untuk mengistirahatkan tubuh beliau sambil menunggu waktunya berbuka. Mas terlihat sangat lelah. Sini kakinya biar Yana pijitin, ucapku berinisiatif sendiri. Tanpa menolak, Mas Bram pun mengulurkan kakinya. Dengan pelan ku pijat kedua kaki suamiku secara bergantian. Mas Bram hanya tersenyum melihatku perhatian. Sayang, apakah kamu mencintaiku? Tanya Mas Bram. Haruskah sekarang Riana jawab, Mas? Ucapku ragu. Ucap Mas Bram menganggukkan kepalanya. Riana masih ragu, Mas, untuk menjawabnya. Ucapku gugup. Baiklah sayang, lupakan. Suatu saat nanti, tanpa Mas bertanya pun, kamu akan mengungkapkan dengan sendirinya. Ucap Mas Bram. Dengan berani aku mencium pipi Mas Bram dan cepatnya turun dari atas ranjang menuju dapur. Sayang, awas ya, ucap Mas Bram melayang. Suara azan maghrib pun berkumandang, dan kini waktunya Mas Bram berbuka puasa. Saat Mas Bram menunaikan sholat isya di masjid terdekat, disitulah aku mulai mengambil kesempatan untuk berdandan dan mengenakan pakaian yang cukup terbuka dan berani. Setelah usai menunaikan ibadah sholat isya di kamar, tak sabar rasanya menunggu kepulangan beliau dari masjid. Ku gerai rambutku, tak lupa ku semprot parfum yang wanginya begitu menggoda, serta riasan lipstik dan bedaku poles di wajahku. Aku sengaja berakting di depan cermin, seolah aku tak sadar jika Mas Bram sudah pulang. Assalamualaikum, ucap Mas Bram. Aku hanya menjawab beliau dalam hati dan berpura-pura tak mendengarnya sembari menyisir rambut. Aku sengaja membalikkan tubuhku dengan baju tidur yang minim. Mas, ucapku pura-pura kaget. Mas Bram menundukkan pandangan beliau. Takutnya Mas Bram khilaf malam ini. Karena yang Mas Bram tahu, aku masih sedang berhalangan. Sayang, kenapa kamu memakai baju seperti itu? Tutuplah. Masa tahan, ucap Mas Bram membelakangiku. Aku hanya sekali tertawa lepas. Suamiku dulunya yang sedingin es batu bisa lemas seperti ini ketika melihatku seperti ini. Aku semakin berani mendekati suamiku dan begitu menikmati mengerjai Mas Bram. Mas, Riana tidur dulu ya, ucapku mendayu ke telinga Mas Bram dengan nafas yang lembut. Tidurlah sayang, jangan menggoda Mas, ucap Mas Bram masih berdiri di tempat semula. Aku sengaja tidur dengan posisi yang begitu menggoda, dan kali ini aku tak menutup tubuhku dengan selimut. Ya Tuhan, gumam Mas Bram pelan. Sengaja aku pejamkan mata di samping Mas Bram. Beliau terlihat gusar dan sesekali membolak-balikan badannya karena ada sesuatu yang begitu menggebu di hati beliau. Karena merasa kasihan, aku pun membuka mata dan memanggil Mas Bram dengan pelan.
Mas, maafkan Riana. Malam ini, Mas boleh menyentuh Riana? Ucapku menatap beliau. Mas Bram tak menjawabku dan menatapku dengan tajam, namun tatapan itu penuh dengan arti cinta. Malam ini kamu akan habis sayang, ucap beliau kegirangan. Dan benar, malam itu aku tak tidur malam. Karena Mas Bram benar-benar balas dendam. Dengan senang hati aku melayani beliau, dan tanpa sadar, malam itu juga aku mengungkapkan perasaanku bahwa aku sangat mencintai suamiku. Maaf Bram, aku begitu terbuai saat Riana mengungkapkan isi hatinya jika ia sedang jatuh cinta padaku. Perasaanku melayang saat itu, hingga aku tak bisa membendung hatiku dan berulang kali aku mencumbunya. Bukan berarti aku balas dendam karena sudah lama berpuasa. Akan tetapi, aku benar-benar mencintai Riana. Jangankan menatap yang lainnya, menatap bulu matanya yang sayu pun, aku dimabuk kepayang dibuatnya. Aku belum pernah merasakan cinta seperti ini, walaupun aku sudah pernah menikah. Riana mencintai Mas. Riana sudah jatuh hati pada Mas, ucap Riana malam itu sambil membelai wajahku. Tolong ulangi sayang, ucapku memastikan. Riana jatuh cinta dengan Mas, ucapnya lagi dengan serius. Terima kasih sayang, Mas juga sangat mencintaimu, ucapku mencium keningnya yang masih terlihat peluh dengan keringat, karena kami baru saja menyelesaikan pertempuran keempat kalinya. Saking gembiranya, aku pun mencium bibir mungil istriku. Pak Gayung bersambut. Riana juga ikut tenggelam, dan kami pun melanjutkan kembali pertemuan kelima. Di balik wajah istriku yang kalem, ternyata Riana adalah wanita yang libidonya tinggi. Ia seolah tak pernah kelelahan dengan kemauanku yang meminta terus. Mungkin inilah salah satu mengapa Tuhan mempersatukan aku dengannya. Mas, Riana ingin tidur sebentar, ucapnya memejamkan mata. Aku membelai rambutnya dengan pelan, sambil mendekap tubuhnya dengan erat. Masih kuingat saat itu, menjadi pengantin baru yang pengantin perempuannya masih malu-malu. Tingkah konyol Riana membuatku senyum-senyum sendiri ketika sedang berada di kantor. Begitu indahnya kita berpacaran seusai menikah. Nikmatnya sungguh luar biasa. Di tempat kerja, aku sering kepikiran Riana. Hingga pagi itu, aku sengaja pulang hanya untuk melihat wajahnya dan beralasan melupakan sesuatu. Aku betul-betul bucin dengan istriku. Saat kubuka gagang pintu kamar, kulihat Riana berdiri di depan cermin dengan lintri merah maron yang kubelikan saat itu. Aku berperang dengan batin dan syahwatku. Sebagai laki-laki normal, aku tak bisa mencegah fitrahku sebagai lelaki. Apalagi pemandangan yang kulihat saat ini sudah halal untukku. Aku hampir saja tak bisa menguasai diri dan melepaskan hasratku. Namun aku berusaha keras untuk melawannya. Aku tak mau melakukannya sebelum Riana siap. Meski seutuhnya, Riana adalah hakku. 2 minggu di awal pernikahan bukanlah hal yang mudah bagiku untuk melawannya. Dua sejoli dengan pasangan sah, tidur bersama hanya bisa diam dan menatap saja, tanpa berani menyentuh. Aku tak ingin Riana di malam pertamanya dilakukan dalam keadaan Riana belum siap, meskipun itu adalah kewajiban untuknya. Bersabar menunggu akan hal itu penuh dengan perjuangan menahan hawa nafsu dan syahwat. Hingga tepatnya di malam Jumat, aku merasakan semuanya begitu indah. Darah merah itu menjadi saksi kesucian Riana telah kubuka dalam keadaan sah dan halal. Seperti candu bagiku, aku begitu ketagihan. Setiap ada waktu, aku tak bisa membuang kesempatan itu. Apalagi Riana mulai
berani tampil seksi di depanku. Baru saja 3 hari kurasakan cemburuan itu. Malah kini, Riana, waktunya datang bulan. Ujian itu lebih parah lagi, kurasakan. Untuk mencegah semua keinginanku agar terkontrol, akhirnya aku memilih untuk berpuasa. Pada saat hari kelimaku berpuasa, aku mengajak Riana ke kantor. Seharian penuh, aku yang dulunya jarang beristirahat di tempat kerja. Gara-gara melihat istriku, aku jadi terbawa suasana dan ikut tertidur di sampingnya. Dan esoknya lagi, aku menemani istriku untuk menemui saudaranya yang bernama Rahmi. Karena merasa aneh dengan tingkah kakak iparnya Jamal, tanpa sepengetahuan Riana, aku pun menyewa detektif untuk mengikuti gerak-gerik Bang Jamal. Dengan kabar baik, detektif itu tak harus lama bekerja untuk menemukan Mbak Rahmi tinggal. Mbak Rahmi tinggal di tempat seorang pemuda yang dermawan, dan pemuda itu mengkhususkan merawat Mbak Rahmi di rumah pribadinya. Sebenarnya Bang Jamal sudah tahu jika Mbak Rahmi tinggal bersama pemuda itu. Namun ia ingin bermain dengan kami dan ingin mengambil keuntungan memanfaatkan kami. Rupanya Bang Jamal selama ini, menurut informasi dari detektif, telah melantarkan Mbak Rahmi karena Mbak Rahmi sudah tak bisa diandalkan lagi. Aku belum berani membawa Riana ke tempatnya Mbak Rahmi, meski aku sudah mengetahui tempatnya berada. Aku harus tahu detail keadaannya terlebih dahulu. Pada saat aku pulang kerja hari itu, kulihat Bang Jamal sedang bernegosiasi ingin menjual seorang gadis belia kepada om-om hidung belang. Gadis itu kuperkirakan masih sekolah dan seolah mengenal Bang Jamal dengan akrab. Rupanya selain menjadi pengemis, Bang Jamal juga seorang mucikari. Aku harus waspada terhadap Bang Jamal, karena biasanya orang seperti ini banyak kenalan dan akrab dengan orang-orang berbahaya juga. Saat aku pulang ke rumah, aku tak menceritakan apapun dengan istriku Riana, karena aku sangat mengenal karakter istriku. Aku bukannya egois, namun aku tak ingin dikawal di awal pernikahan kami. Istriku harus kepikiran dengan masalah. Aku ingin melihatnya bahagia, dan aku juga ingin menikmati pernikahanku tanpa gangguan. Sesuai rencana, untuk 3 hari ini aku ingin mengajak Riana ke puncak Bogor. Dengan menyewa villa, aku ingin menghabiskan waktu kami berdua saja. Sampai di puncak, senyum istriku pun terukir indah di wajahnya, karena ia sangat senang sekali dengan suasana puncak yang dikelilingi pegunungan yang indah. Terima kasih sayang, Riana bahagia sekali, ucap Riana memelukku dengan hangat. Apa kamu menikmatinya sayang? Tanyaku. Sangat, ucapnya tak henti-hentinya. Ia bercetak kagum atas ciptaan sang pencipta. Aku pun menggoda istriku untuk membayar semuanya dengan cumbuan beberapa ronda. Jika dulunya ia tersipu malu jika aku goda, namun kini bahkan istriku menantangku untuk itu. Agresifnya diranjang, membuatku sangat ketagihan. Aku sungguh terbawa suasana. Kami pun larut dalam kemesraan dan tiada tara. Namun ada satu hal yang mengganjal sejak kami pergi dari rumah. Saat aku menggendong istriku menuju rerumputan yang disediakan sebagai fasilitas taman bersantai, aku merasa ada orang yang selalu memperhatikanku dan mengikuti kami. Sayang, Riana ngantuk, ucap istriku tertidur di pangkuanku. Saat mata istriku terlelap, aku menggendongnya kembali masuk ke dalam villa. Aku melihat pria yang bertopi krem juga masuk ke dalam villa yang disewanya yang tak jauh jaraknya dari villa kami. Entah mengapa aku menjadi curiga dengan pria yang bertopi itu. Aku sengaja keluar villa dan membiarkan Riana tidur di dalam villa dengan keadaan pintu kukunci dari luar. Dan saat aku keluar dari villa lalu bersembunyi,
Pria bertopi itu juga ikut keluar dari vilanya. Kemudian dengan hati-hati, ia menuju villa kami. Artinya, pria itu melihatku tadi saat aku keluar. Belum sempat ia melangkahkan kaki untuk mengetuk pintu. Dengan cepat aku menyeret tubuh dan membekap mulutnya. "Kamu suruhan siapa?" tanyaku tanpa basa-basi dengan todongan pistol di kepalanya. Aku sengaja membuka air kran agar suara krusak-krusuk dari toilet tak terdengar. Beruntung aku sudah mengobrol tangan dan kakinya dengan cepat agar orang itu tak bisa berkutik. "Jika kamu berteriak, maka satu letusan peluru ini akan mengenai kepalamu," ucapku mengancamnya. Pria itu menganggukkan kepalanya, tandanya mengerti. "Tolong Pak, saya tidak punya maksud jahat. Saya hanya disuruh oleh anak bos saya untuk membututi istri Anda," jelas pria itu ketakutan. "Siapa nama bosmu?" tanyaku. "Bos, Bondan Pak," ucapnya gugup. "Lalu untuk apa kamu membututi istriku?" tanyaku emosi. "Saya tidak tahu motifnya Pak. Yang saya tahu, saya hanya dibayar dan disuruh. Saya mohon Pak, lepaskan saya. Saya terpaksa melakukan ini karena saya butuh sekali uang untuk membayar operasi anak saya," ucap pria itu memohon. Aku tipe orang yang tak gampang kasihan dan mudah percaya begitu saja. Kurogoh kantongnya. Kulihat ada sebuah handphone. Dan dengan ponsel itu aku ingin membuktikan apakah ia benar-benar melakukan semua ini atas keterpaksaan. "Sekarang, bicaralah dengan bosmu. Aku ingin mendengarnya," ucapku sembari pistol itu tetap kuarahkan pada kepalanya. Aku sudah menyuruhnya dengan bersikap tenang seperti biasanya ia berkomunikasi. Kumatikan air kran agar suara bos dari pria itu terdengar. "Bos, saat ini wanita itu sudah masuk ke dalam villa bersama suaminya," ucap pria itu berakting. "Tetap terjaga sampai suaminya lengah. Dan ingat, saat kamu sudah membius wanita itu, cepat hubungi aku dan jangan lupa bawa ke kamarmu," ucap bos pria itu. "Baik bos," ucap pria bertopi. Tak hanya itu, aku pun ingin membuktikan bahwa pria bertopi itu terpaksa melakukan hal itu demi biaya istrinya. Dan benar saja, pria itu baru saja selesai dioperasi. Kutatap mata pria itu dengan tajam, tak ada kebohongan di dalamnya. Aku pun mengajaknya untuk bekerja sama dan menjadi kubuku. Awalnya pria bertopi itu tak setuju dan ingin lepas dari semua pekerjaannya. Namun aku menjamin keselamatan beliau dari ancaman. Niatnya ingin menikmati kebersamaan berdua, malah aku membawa istriku dalam bahaya. Aku harus mencari tahu siapa laki-laki itu dan apa motifnya. "Mas, tadi Riana ingin keluar. Kenapa pintunya dikunci?" tanya Riana heran. "Mas tadi keluar sebentar sayang. Kamu berkemas sekarang ya sayang?" ucapku. "Loh mas, kan belum 3 hari. Bukankah kita di sini baru 2 hari?" tanya istriku semakin heran. "Iya sayang, mas ada urusan kantor yang tiba-tiba. Lain kali mas akan mengajakmu ke tempat yang lebih indah," ucapku janji dan terpaksa berbohong. Tanpa banyak tanya lagi, istriku yang menurut hanya mangut-mangut saja. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.